Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam suasana Ramadan kali ini yang masih di tengah pandemi. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga di bulan Ramadan ini diberikan keberkahan, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya menyampaikan bahwasanya orang tua kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Anugerah yang sangat luar biasa yang harus kita muliakan, harus kita hormati, dan juga harus kita sayangi. Rasulullah SAW berkata bahwasanya ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan juga murkanya Allah itu juga terletak pada murka kedua orang tua. Untuk itu harusnya kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai membuat keduanya marah, kecewa, murka, atau membuat hatinya tidak ridho kepada kita, kepada apa yang telah kita lakukan. Karena semuanya terletak pada ridhonya kedua orang tua. Dan juga di sabdanya yang lain, Nabi berkata, birrul walidaini kaffaratul lil kabair. Jadi berbakti, berbuat baik kepada orang tua itu dapat menghapus, menjadi penebus dosa-dosa besar kita. Ada suatu kisah di zaman Rasul, salah satu sahabat namanya Alqamah. Alqamah itu ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat, ikut perang jihad, ahli sedekah. Ketika sakaratul maut, istrinya Alqamah ini sowan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, suami saya sedang sakaratul maut, tolong dibimbing ya Rasul. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, saya ke sana. Singkat cerita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya Alqamah, lalu berusaha membimbing Alqamah dalam keadaan sakaratul maut untuk bersyahadat. Dibimbing sampai beberapa kali syahadat, Alqamah tidak bisa menirukan, padahal Alqamah ahli ibadah. Lalu Nabi bertanya pada sahabat lain yang hadir di situ, apakah Alqamah punya bapak? Sahabat yang lain berkata, sudah meninggal ya Rasul. Alqamah hanya masih punya ibu. Lalu Rasulullah SAW dawuh kepada salah satu sahabat untuk ke rumah ibunya Alqamah. Sampai di rumah ibu Alqamah, sahabat tadi berkata kepada ibunya Alqamah, hei ibu Alqamah, ini putramu sedang sakaratul maut. Sudikah kiranya
panjenengan untuk hadir di sana. Karena Nabi menyuruh saya untuk sowan panjenengan. Lalu ibunya berkata, enggak, Alqamah memang anakku tercinta, anak yang soleh, anak yang sangat ahli ibadah. Tapi ada satu hal yang membuat saya kecewa. Dulu pernah suatu ketika dia lebih mementingkan istrinya daripada saya. Lalu sahabat matur kepada Kanjeng Nabi pulang ke rumahnya Alqamah. Ya Rasul, ini ibunya Alqamah tidak mau ini. Ya sudah, bilang saja begini, Alqamah akan dibakar oleh Rasulullah. Lalu sahabat tadi ke rumah ibunya Alqamah lagi menyampaikan dawuhnya Nabi. Bu, ini Alqamah mau dibakar oleh Rasulullah. Lalu ibunya menangis. Oh, jangan. Biar bagaimanapun Alqamah itu tetap anakku. Lalu terus bagaimana, Bu? Ya, pokoknya aku ridho. Pokoknya saya ridho. Apa yang telah dilakukan oleh Alqamah saya ridho. Lalu sahabat tadi sowan kepada Kanjeng Nabi lagi. Kanjeng Rasul, ini ibunya Alqamah sudah ridho. Lalu Nabi menuntun Alqamah untuk syahadat. Dan ajaibnya, luar biasanya, Alqamah bisa menirukan apa yang dituntun oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Alqamah pun meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Para pemirsa sekalian, dapat diambil kesimpulan bahwasanya orang tua adalah segala-galanya di atas apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keseharian kita untuk berbakti hanya orang tua. Oleh karena itu, dalam kitab Tanqihul Qaul di bab birrul walidain itu Nabi juga berkata, bahkan ketika sholat sunnah pun ketika dipanggil oleh orang tua, baik bapak atau ibu, kita wajib untuk membatalkan sholat sunnah tersebut. Karena sholat sunnah itu kedudukannya masih di bawah kewajiban kita untuk menjawab panggilan dari kedua orang tua. Pemirsa yang dirahmati Allah, Alqamah tadi, cerita Alqamah tadi menggambarkan bahwa kita semuanya wajib untuk berbakti kepada orang tua, apapun keadaan orang tua kita, apapun perintah orang tua kita, asal tidak melanggar syariat agama. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.